Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Meski undang-undang melarang anak di bawah usia 18 tahun bekerja, kenyataannya banyak anak di Indonesia masih terjebak dalam eksploitasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Menurut Biro Pusat Statistik Bogor, angka pekerja anak di kota ini mencapai 3,4% pada tahun 2023. Persentase ini membawa kita pada kisah yang tersembunyi di balik wajah-wajah muda yang seharusnya merasakan bangku pendidikan. Nama saya Muhammad Dias Rafi Alfayad, umur 18 jalan 19 tahun, lahir tahun 2005. Saya turun ke jalan waktu kelas 1 SD. Semenjak almarhumah ibu saya meninggal tahun 2012, saya langsung turun ke jalan. Sebenarnya orang tua saya tidak boleh mengizinkan saya di jalan. Cuman prinsip saya namanya orang hidup prinsip beda-beda, pengen di jalan. Situlah saya nyari uang. Sebenarnya sekolah sih saya pengen sekolah, cuman gimana lagi, namanya kasih sayang seorang ibu sama bapak itu beda. Jadi saya memutuskan di jalan. Sebenarnya kalau ada kerjaan saya pengen kerja, Bang. Sebenarnya kalau ada kerjaan gitu ya. Tapi kenapa masyarakat itu memandang kita semua itu sebelah mata? Jangan pernah mandang manusia sebelah mata. Dia nggak tahu, dia belum maksudnya dia belum dekat gitu. Kalau udah dekat dia pasti tahu. Orang-orang jalan ini baik begini. Orang-orang jalan itu nggak jahat semua. Pada baik-baik. Dari semua badut untuk ada yang membantu lah. Gak mungkin kita gini terus, gak mungkin kita sampai tua. Suatu saat nanti insya Allah pasti berubah. Dari pagi hingga malam, mereka berjuang. Matahari yang terik dan hujan yang turun tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap mencari nafkah. Lihat duitnya. Ini, Ayo kita gabungin. ini tadi mana? Aiman tadi mah suka Xiaomi-nya 15.000. Ya. GoPay itu aja. Uangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya langsung. Eurohack. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu ya Allah. Ya, kita mau lanjut mencari cuan dengan ngamen untuk menafkahi anak dan istri dengan saudara-saudara kita. Let's go, ikutin. Bang ya, kita jadi badut keseruannya satu, Bang. Kawan-kawan kita, abang-abang kita, solidaritas. Utamakan solidaritas itu tinggi, Bang. Itu yang enaknya itu nggak ada namanya sedih-sedihan, apa-apa, berantem-beranteman. Nggak ada kita, karena kita udah dianggap satu jalanan itu saudara. Seperti masalah dalam Rumah tangga. pemerintah yang sedang ada tugas seperti Pol PP. Nah, itu kita ada sedihnya karena kita tidak bisa usaha. Oh, Di situ. dinas sosial. Oke, permisi semuanya. Ada satu ruko untuk menaruh alat
seperti sound, gitar, alat-alat musik lah. Ini lukisan kita Padat-padat awas. di acara kemarin Milangkala ke-11. Yang melukis beliau bernama Dadan Art. Dia tinggal di Salabenda. Ini dia yang melukis. Kita selalu kreativitas. Banget kita piano. Ya. Sebut mau ngeluh sih. Mau gimana lagi namanya. Allah bilang jangan pernah mengeluh. Kan itu. Ke rumah and the home saya. Biar tahu kakak-kakaknya keadaan rumah saya. Ya apa adanya lah. Mari kita mengunjungi rumah mereka, melihat lebih dekat kehidupan di balik topeng badut yang selama ini mereka kenakan. Sebuah tempat sederhana yang ia sebut sebagai rumah, tempat di mana mimpi-mimpi besar seringkali terkubur oleh kebutuhan hidup yang keras. Dan yang paling pahit tuh sempet juga dikejar-kejar Satpol PP tuh paling sering, tapi alhamdulillah sekarang ini udah nggak pernah gitu. Satpol PP dinas sosial kita nggak pernah diapain, alhamdulillah gitu. Karena ada bahasa juga. Waktu dulu tuh sama Satpol PP kejar-kejaran, apalagi pas pandemi itu paling gila-gilanya. Atas tanjakan dari bawah taman, 4 mobil truk itu pada turun semua ngejar kita semua, ngebuletin kita. Susah payahnya itu kita lari sampai jatuh, pada sobek badan, sampai jatuh ke solokan, ke tanah, pada berdarah kaki. Cuma buat nyari nafkah, buat ngidupin keluarga kita doang ya. Kita briefing di sana biar gak ada razia lagi, minta perizinan ke Satpol PP, ke Babinsa, ke Polresta, ke dinas sosial. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak ada razia-razia. Yang penting kita positif selalu lah, kondusif yang penting. Ngambil keputusan untuk ke badut ya karena penghasilannya lumayan untuk ngidupin keluarga, ya saya jalanin. Sangat disayangkan. Kenapa mereka itu harus turun ke lapangan untuk badut, gelandangan, pengamen, segala macam gitu. Sementara sekarang sudah era keterbukaan dan lain-lain. Toh banyak OPD atau pemerintah terkait sudah menyiapkan beberapa penanganan terkait orang bisa bekerja di Senaker. Ketika dia mau intervenan ada UKM. Ini mah bahasa lelucon saya pemusnahan. Artinya maksudnya pemusnahan gini, artinya kami penjangkauan ke lapangan dibarengi sama Satpol PP, karena kan urusan Trantip-Tub itu ada di perdanya, dimanapun ada di Satpol PP. Adapun dinas sosial itu keterlibatannya kenapa dia bisa sampai di lapangan? Ya artinya ada sesuatu yang salah. Jangan sampai ketika masyarakat itu turun dijangkau, dia bilang iya Pak, saya nggak dapat kesempatan lapangan kerja, saya nggak dapat bantuan sosial segala macam gitu. Jangan sampai alasan-alasan klise itu diutarakan, tapi ketika
dinasnya ikut turun, hal itu akan terbantahkan. Bogor itu sudah punya tim, namanya tim tangkas. Itu ada di Snakernya, di Sosnya, Satpol PP-nya, Damkarnya, semua OPD masuk. Jadi penanganan keterkaitan masalah di lapangan bisa terselesaikan. Jalan protokol, kalau namanya anak-anak yang di bawah umur rata-rata di seputaran pasar. Kalau pasar sih ada 1-2 ya. Tapi kalau selama saya di Satpol PP belum ada sih. Selama kalau di jalur-jalur yang di protokol itu. Mereka biasanya ikut bapaknya di pasar biasanya. Kalau yang di bawah umur itu. Kalau yang di seputaran kayak gini mah jarang. Paling ada 1-2 sih ya, cuman ikut-ikutan aja kalau lagi libur. Badut-badut di lampu merah gitu kan ya, sering kita kasih bantuan juga gitu. Tapi ya itu biasanya mungkin karena memang terlalu banyak penghasilan di badut itu, kadang-kadang usahanya nggak jalan gitu. Iya. Perasaannya jelas itu, kita prihatin dan ya saya sendiri sebagai ibu ya, sebagai ibu ini bapak-bapak pasti ya apa ya greget juga gitu kan, ya pasti ya itulah naluri lah ya, biasanya kayak gitu sih. Kalau namanya badut itu adanya di warung jambu, di jalan Pangrango, dan seputaran ya SSA juga banyak. Indonesia sendiri tidak memperbolehkan anak bekerja. Kecuali gitu kan, kecuali anak itu bekerja tidak melanggar hak hidup, hak perlindungan, kemudian hak kesehatan, hak keselamatan, dan diskriminasi. Artinya, ketika anak ini membantu orang tua atau berkontribusi untuk mempunyai biaya sendiri, dalam arti kata bisa dia bersekolah dengan biayanya dan sebagainya, itu yang penting adalah tadi keselamatannya terjaga, kemudian keamanannya dia juga terjaga, kesehatannya terjaga, pendidikannya tidak terganggu. Itu yang penting. Jadi ketika dia bekerja tidak ada yang disalahkan. Kecuali tadi ya bahwa haknya tidak terjajah. Ketika anak Indonesia bilang penghapusan, pasti kita semua setuju. Karena memang usia anak adalah usia dia bertumbuh kembang dengan segala macam asupan haknya yang harus dipenuhi. Anak yang bekerja yang membahayakan, misalnya dia tadi anak jalanan, kita khawatir adalah di situ ada banyak kriminalitas, kemudian kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Dan itu yang kita khawatirkan, kenapa anak-anak jalanan harus kita selesaikan masalahnya sehingga tidak terjadi anak-anak bekerja di jalanan. Kalaupun ada pekerjaan lain itu lebih baik kalau selama itu tidak mengganggu hak tersebut. Rumah Visioner itu suatu komunitas sosial. Di sini terutama kita bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi kita membantu ada anak-anak putus sekolah dengan membiayai sekolahnya gitu. Beasiswa, dana untuk bersekolah secara formal gitu, atau memang yang tidak memungkinkan lagi sekolah formal, kita mereka disuruh mengambil paket A, paket B, atau paket C. Jadi kami di samping sekolah formalnya memfasilitasi untuk pendidikan karakter supaya mempunyai sifatnya juga lebih baik, sama mungkin semangatnya juga bisa terbentuk kembali. Kita berusaha semaksimal mungkin membantu untuk membantu anak-anak putus sekolah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau yang masih sekolah, buat yang masih sekolah, gue saranin ya, jangan deh sampai putus sekolah. Kasihan punya bokap lo, misalkan disuruh sekolah. Dulu gue, maaf nih gue ceritain PT gue. Dulu gue bandelnya lebih dari lulu orang gue. Kalau gue sekolah hari Selasa pakai pramuka nih. Pulang-pulang hari apa, hari Selasa lagi seminggu sekali cabut sekolah. Jangan, kasihan orang tua nyari uang susah, kita sia-siain. Apalagi pengen itulah harus diturutin. Jangan, kalau bisa selagi orang tua nggak bisa, kalau mampu, namanya orang tua nggak bakal, maksudnya namanya orang tua nggak mungkin nggak nurutin kemauan anaknya. Soalnya anak mah, mau bagaimanapun anak tetap kesayangan orang tua.
sang buah hati. Jadi beranak sekolah, sekali lagi gue bilang jangan sampai putus sekolah. Sayang, kejar cita-cita lo sampai dapat cita-cita lo. Udah itu cukup sekian dari gue. Terima kasih. Setiap anak berhak atas pendidikan, dan setiap anak berhak atas masa depan yang lebih baik. Demikian, diharapkan anak-anak seperti Dias tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga menemukan kembali harapan dan semangat untuk mengejar cita-cita mereka.